apa sih background dari manajemen keuangan internasional ini? Khususnya apa sih motivasinya perusahaan-perusahaan baik di bidang hospitality maupun tidak ya, baik di bidang product and service itu berinvestasi di luar negeri gitu ya. Ya tentu saja salah satu tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan produk di international market supaya dia dapat untung lebih dapat untung lebih gitu kan. It's okay ya, it's okay suara saya ya. Kedengeran Pak? Hah? Kedengeran Pak, bagus Pak. Kan ya. Lalu kedengeran ya. Dan kedengeran Pak. Oke, lalu tujuannya adalah untuk memproduksi produk di pasar luar negeri secara lebih efisien dibandingkan kalau di domestik. Kita misalnya ada katakanlah ya sekarang udah global sekali berbagai hal ya, perluasan ekspansi dari berbagai brand internasional kan masuk kan dari luar negeri, dari Amerika, dari Eropa terutama gitu. Nah, apa saja sih yang dihadapi ini secara keuangan itu yang perlu dipertimbangkan kan, itu yang kuliah kita hari ini. Jadi salah satunya juga untuk mengamankan raw material yang dibutuhkan untuk proses produksi. Jadi kalau banyak sekali pertambangan di Kanada juga masuk ke Indonesia karena raw materialnya diambil dari Indonesia. Begitu pula restoran-restoran juga banyak juga kalau memang membutuhkan sejenis katakanlah beras dari Indonesia misalnya gitu. Banyak hal ya untuk raw material. Lalu how does a firm make an international capital budgeting decision? Nah ini penting karena kita anggap pembukaan cabang di luar negeri adalah sebuah investasi yang harus dihitung dengan capital budgeting juga. Pertama kita harus mengestimasi arus kas yang diharapkan di masa depan di dalam bentuk foreign currency kan itu. Terus kita hitung. Ini contoh misalnya sebuah perusahaan di Amerika yang tentu saja menggunakan US dollar. Kita bisa membayangkan bagaimana apa sih pertimbangan-pertimbangan dia. Jadi kalau terus pertimbangan-pertimbangan kita ya kita sebaliknya aja berpikirnya begitu. Dibandingkan dia pasti berhitung kira-kira US dollar sini nanti kalau ditukar dengan kalau dia misalnya membuka hotel Hyatt di Jerman gitu, bagaimana nilai tukar dolar ke euro atau kalau misalnya di Inggris bagaimana nilai tukar dolar ke pound sterling, karena Inggris juga masih tetap menganut pound sterling ya kan, tidak menggunakan euro semata-mata gitu. Dan kita tentunya sama seperti perhitungan-perhitungan investasi yang lain, kita akan menentukan net present value dari project yang digunakan ini di Amerika dibandingkan di negeri domestiknya, tingkat pengembaliannya seberapa lama dengan adanya rate adjusted baik upward maupun downward ya untuk setiap premium risk yang yang terdampak yang terkait dengan investasi di luar negeri. Apa saja, jadi nggak hanya capital budgeting biasa, tapi resiko-resikonya dimasukkan sebagai pertimbangan. Kalau misalnya tingkat pengembalian di Amerika itu 15% misalnya, ngapain mereka mau ekspansi ke Eropa maupun ke Asia kalau juga cuma sama 15%, pasti mereka menginginkan lebih dari 15%, misalnya 18% gitu kan. Dan di dalam perhitungan international capital budgeting, only consider those cash flows that can be repatriated atau dikembalikan to the home country parents-nya. Jadi yang maksudnya harus ditahan di negara asal atau dikenakan pajak dulu dan sebagainya, itu harus dikurangin. Jadi cash flow bersihnya aja. Jadi kalau ada perusahaan luar negeri, katakanlah Amerika, dia berinvestasi di Jerman, kalau itu berupa cabang ya harus kasus bersihnya. Tapi kalau dia berupa anak perusahaan gitu, subsidiary, dia pasti dividennya kan dia minta gitu. Kalau pemiliknya perusahaan di Amerika. The exchange rate is the number of units of one currency they may
be purchased with one unit of another currency. Jadi ya ini nilai tukar sebenarnya, definisi nilai tukar berapa sih $1 ke mark, $1 ke rupiah gitu ya. Contohnya nilai tukar yang saat ini, misalnya dia nggak mau menyebutkan negara di sini, adalah 2,5 mark Fridonian negara antah berantah ya, negara contoh saja, tapi misalkan ini adalah Jerman itu, per $1 2,5 mark. Nah, yang perlu dirinci dari proyek internasional ini, yaitu misalnya kita melihat sebuah perusahaan itu mempertimbangkan investasi di Jerman, misalnya di Fridonia, dan investasi awalnya adalah sebesar 1,5 juta mark. Proyeknya, nilai proyeknya 4 tahun, umur proyek, dengan nanti datanya next slide ya. Appropriate required return for repatriated US dollars is 18%. Misalnya, dia menginginkan target tingkat pengembaliannya adalah 18%. Maka the appropriate expected exchange rate are given on the next slide ya. Jadi kira-kira nih nanti ini apa benar cuma 2,5 mark atau kurang atau lebih perubahan dari exchange rate gitu. Nah, kita bisa membuat sebuah matriks yang ini adalah timetable-nya dari mulai investasi sampai tahun keempat. Terus cash flow yang diharapkan dalam mata uang asing, bagi Amerika kan mata uang asing, mark itu dia mengeluarkan 1,5 juta lalu memperoleh hasil bersih, tadi udah bersih ya, udah pajak, udah apa, seolah-olah nih kayak dividennya lah, 500.000 cash flow-nya, tahun kedua 800.000, 700.000, dan 600.000 tahun keempat. Nah, di dalam penyusunan capital budgeting ini harus disusun juga exchange rates-nya, berapa mark to US dollars. Kita mulai dengan 2,5 yang saat ini spot, di pasar spot yang saat ini current 2,5 mark, dan bisa volatile, bisa turun naik, bisa 2,54, 2,59, 2,65, 2,72. Lalu expected cash flow-nya di dalam US dollar didenominasi namanya. Didenominasi itu 1,5 juta mark adalah saat ini $600.000. Lalu kalau 700.000 mark itu didolarkan menjadi 264.151 dengan nilai dolar yang sudah diprediksi pada tahun ketiga. Emang agak susah memang. Tetapi biasanya perencanaan luar negeri, apa membangun hotel di negara lain atau membangun katakanlah Starbucks di negara lain cabangnya, pengen bangun 100 cabang Starbucks di India misalnya, itu exchange rates antara rupiah dengan dolar pasti dia perhitungkan. Sehingga present value of cash flows dengan discount rate 18% ya di net present di NPV kan, didapatlah NPV-nya 63 masih positif gitu. Ini katakanlah anggaplah ini investment under certainty. Kita anggap tuh nanti di masa depan seperti ini dengan mempertimbangkan pergerakan rupiah, tapi nilai 18%-nya tetap sebagai discount rate gitu. Nah, masalah apa yang menjadi perhatian kita yang harus kita perhitungkan? Pertama adalah international diversification and risk reduction. Artinya international diversification and risk reduction ini, kalau kita di misalnya sebuah perusahaan Amerika itu berinvestasi di India terlalu volatile, terlalu berisiko, itu jangan hanya India, tapi taruhlah di Indonesia, Malaysia, begitu itu Singapura, gitu kan. Sehingga dengan banyaknya negara, nanti satu negara punya risiko lebih besar, negara lain risikonya lebih favorable, misalnya lebih menguntungkan, saling meng-offset satu sama lain. Lalu ini untuk wawasan saudara, saya akan sampaikan aturan-aturan pertimbangan-pertimbangan pajak ya. Ini mudah-mudahan juga berlaku di Indonesia. Tetapi di Amerika, pemerintahnya harus mempertimbangkan seperti ini. Taxable income, yaitu pendapatan nanti laba yang diterima oleh perusahaan di Amerika akan dipajak, itu dihitung dari yang ini non-domestic operation through a branch or division dengan peraturan dalam negerinya Amerika. Gitu. Kita juga begitu sebaiknya ya. Di Indonesia pasti kita nanti kalau kita misalnya punya cabang di luar negeri atau anak perusahaan di luar negeri, itu pasti dengan aturan pajak di Indonesia.
foreign subsidiaries, ini kalau bukan cabang atau divisi ya, bukan SBU, tetapi berupa anak perusahaan itu di luar negeri, maka dia di taxnya itu kena under foreign tax codes until dividends are received by the US parents from the foreign subsidiary. Artinya yang dipajakin hanya dividennya aja, karena dia kan merupakan anak perusahaan gitu, yang diterima oleh induk perusahaannya di Amerika. Nah, pertimbangan juga foreign taxation-nya. Jadi aturan pajak dan kebijakan pajak itu berbeda-beda setiap negara, tetapi semua negara itu selalu menerapkan pajak penghasilannya di tiap negara. Nah, di US government itu provides a tax credit to companies to avoid the double taxation problem. Karena dia beroperasi di luar negeri, pemerintah domestiknya, US government, itu memberikan suatu fasilitas tax credit. Nah, fasilitas ini, baik pengurangan maupun pemotongan pajak, itu disediakan dengan jumlah tidak lebih besar daripada yang diterima. Misalnya karena dia kan pengen ekonominya berkembang, mata uangnya kuat gitu kan. Para pelaku usaha yang melakukan bisnis di luar negeri cuman reluctant karena hasilnya itu kurang begitu besar, maka oleh pemerintah setempat dikasih stimulus dalam bentuk tax credit tadi gitu. Nah, kalau excess tax credit ini bisa di carried forward. Carried forward kalau nanti belum dapat dari sini akan diperhitungkan di tahun kemudian gitu. Juga selain dari pertimbangan pajak, pertimbangan risiko jadi nomor satu. Itulah kenapa kalau di suatu negara ada kekacauan politik seperti tahun 98 kita dulu, pasti semua investor luar negeri lari karena mereka berpikirnya yang paling ditakutin adalah expropriation. Itu merupakan political risk yang utama. Expropriation tuh kalau gue udah susah-susah diriin perusahaan di luar negeri, cabang maupun anak perusahaan, tetapi tiba-tiba diambil alih oleh negara lain, itu yang dikhawatirkan. Nah, yang biasanya ini oleh karena semua negara juga tahu, maka biasanya negara-negara berkembang itu provide financial incentive to enhance foreign market-nya gitu. Di sini bottom line-nya adalah kita harus bisa memforecasting bagaimana political instability di negara tersebut. Jadi kita bisa melindungi perusahaan dengan cara macam-macam. Bisa meng-hire local nationals-nya, bisa berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab supaya disenengin sama pemerintah setempatnya, atau kita membentuk joint ventures, atau kita membuat suatu anak perusahaan yang sesuai dengan induk perusahaannya, dan juga kita harus membeli suatu asuransi risiko politik. Nih caranya seperti apa menggait investor lain atau lembaga keuangan gitu. Di sini yang penting kita harus memahami terms dari exchange rate ya, paling penting. Di sini katakanlah ada berbagai macam terms, namun kita akan bicara tentang spot and forward dulu. Spot and forward. Spot exchange rate itu adalah nilai tukar hari ini untuk ditukarkan saat ini juga. Itu spot di pasar sekarang, current spot. Kalau forward exchange rate itu adalah nilai tukar hari ini yang untuk dipertukarkan nanti pada tanggal tertentu di masa depan gitu ya, itu forwardnya. Nah, kita harus mempertimbangkan risiko currency. Di sini dapat dipandang sebagai volatilities ya, turun naiknya nilai tukar dari satu mata uang ke mata uang lain. Katakanlah misalnya di sini pound sterling Inggris per $1 Amerika gitu. Jenis-jenis dari exchange rate risk exposure ini yang apa sekarang? Paparan dari risiko perubahan mata uang. Di sini kita ada 3, kita bedakan: translation exposure, transaction exposure, dan economic exposure. Translation exposure itu merubah pembukuan yang di luar negeri di dalam pembukuan di dalam negeri, karena ada perubahan-perubahan exchange rate kan. Kalau
perusahaan Amerika Hyatt yang dibangun di Jerman, keuntungannya di Amerika, pembukuannya dirubah dulu dalam denominasi dolar gitu. Baik neraca dan laba ruginya. Yang kedua, untuk transaction exposure itu yang berkaitan dengan transaksinya yang murni bersih. Jadi nggak ada yang khas Jermannya, itu nggak ada yang misalnya kewajiban-kewajiban untuk dipungut oleh Pemda setempat, oleh kebersihan setempat, itu nggak. Sudah semuanya sudah tercatat sebelumnya dan sudah bersih. Dan yang ketiga adalah economic exposure. Economic exposure ini itu melibatkan perubahan nanti arus kas perusahaan yang melakukan ekspansi itu di masa depan. Jadi nilai ekonomiknya itu sudah bersih, dikurangin dengan biaya-biaya biaya-biaya perbedaan exchange rate atau risikonya atau perubahan nilai tukarnya gitu. Itu jadi kita yang bersihnya saja, economic value added-nya itu sudah mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan investasi di luar negeri. Tidak hanya tentu saja, jadi tidak hanya cost of capital-nya, tetapi juga cost of exchange rates-nya gitu. Nah, bagaimana mengelolanya? Ini ada beberapa hal untuk mengelola exposure kalau kita buka perusahaan di luar negeri, dalam hal ini dari kacamata Amerika, perusahaan Amerika yang kita akan lihat analisis mereka dalam membuka mengekspansi perusahaannya atau brandnya ke luar negeri ya. Di sini ada beberapa, yaitu 5 lah ya. Ada yang namanya natural hedge, perlindungan nilai secara alami. Jadi dia melakukan perlindungan nilai itu, dia hedge, dia lindungin, dia pagari lah gitu ya, dia pagari. Cash management, yang ketiga dia mengadjust rekening-rekening antar di dalam perusahaannya. Jadi karena itu bagian di dalam perusahaannya, Amerika membuka Hyatt di Inggris, Prancis, Jerman. Nah, dia adjust itu masing-masing rekeningnya jadi satu Hyatt internasional gitu misalnya. Indonesia, Singapura, Hyatt-nya disatukan. Keempat adalah international financing hedge, itu ada untuk dia melindungi pembiayaan internasionalnya. Financing dalam hal ini adalah untuk dari sektor sebelah kanan dari neraca, bagaimana liabilities-nya kalau dia ngutang, terbitin obligasi. Dan yang kelima adalah currency market hedge. Jadi bagaimana dia melindungi perusahaannya dari pasar keuangan. Bagaimana caranya nih supaya saya tidak terlalu berisiko dengan pasar keuangan. Kalau natural hedge itu sederhana, jadi itu didorong atau ditetapkan atau dipengaruhi oleh secara global atau secara domestik. Kalau pricingnya secara global, maka cost-nya juga secara global yang dihitung. Jadi di hedge. Nah, skenario 2, pricingnya di hedge secara domestik di Amerika aja, harganya dihitung dalam perhitungan domestik maupun cost-nya juga dalam domestik. Kalau internasional ya di hedge tadi salah satunya adalah dengan mendiversifikasikannya secara internasional. Kedua skenario ini disebut dengan biasa aja lah natural hedge gitu kan, baik untung maupun rugi dari volatilitas perubahan nilai tukar, fluktuasinya itu dikurangi atau di offset dengan biaya-biaya di pasar internasional. Ini natural hedge. Yang bukan natural hedge itu kalau skenario 3 dan 4 ini pricingnya secara global, costingnya domestik, ini nggak match kan? Atau pricingnya ngikutin McD-nya, harga McD Amerika, tapi cost-nya dia cost Indonesia, ini nggak match. Kita bisa gimana satu McD Big Mac begitu bisa $8 kan repot gitu ya. Berapa? Padahal di kita cuma paling 25.000 gitu kan pasarnya. Nah, kedua skenario ini kan merupakan natural hedge. Yang kedua, cara memanagenya adalah dengan cash management. Ini misalnya saja, kalau perusahaan di luar negeri itu cabang kita di luar negeri misalnya
itu nilai mata uang kitanya menguat atau jatuh. Kalau di Amerika jatuh malah dari satu mata uang lokal itu 0,7 dolar, dari satu mata uang peso menjadi 0,60 per peso. Ini bagaimana kita mengaturnya? Ya kita logik aja, aturan-aturan ini kita memberikan prinsip-prinsip di sini. Kita tukar cash-nya untuk inventory, jadi nggak megang uang, pakai real asset yang nilainya itu yang digunakan di luar negeri. Jadi sesuai dengan mata uang ininya, mata uang yang menguat, jadi supaya tidak merugikan. Tapi kalau mata uang kita menguat sih ya lebih baik kita pakai uangnya juga, kita nggak pakai manage ini. Kita kan untuk mengurangi kerugian saja, dan juga kita mengurangi atau menghindarin kredit dagang atau utang-utang dagang yang dengan mata uang kita yang lemah, gitu, melemah misalnya. Nah ini nanti sebab utang kita harus bayar utangnya lebih banyak kan gitu. Jadi ini logik aja dari sudut mata uang turun naiknya kita bisa perhatikan. Atau sebaliknya kita pinjam aja dengan mata uang lokal, itu kan kita membayarnya lebih sedikit kalau mata uang kita lebih kuat gitu. Intinya dengan pinjam di mata uang sana, mata uang negara tujuan. Nah, karena nih kita bicaranya dengan dolar, sekarang kacamata kita seolah-olah kita berada di Amerika lah ya. Nggak apa-apa ya, Pak Yuda, Pak ini, ya. Pak Nixon ya? Ya Pak. Nah, biasanya kita semua tuh tidak bisa memprediksi perubahan nilai tukar di masa depan. Kita mau judi-judian di sana susah, kan gitu. Jadi, the best policy kita adalah untuk menyeimbangkan aset moneter kita sebelah kiri neraca dengan liabilities sebelah kanan neraca untuk membalanskan, menetralkan dampak dari fluktuasi nilai tukar gitu kan. Di sini disebutnya ada re-invoicing center. Jadi di antara itu berbagai anak perusahaan kita itu kita minta ditengahi lah. Kita misalnya mengekspor gandum dari India gitu, lalu kita akan jualnya nanti ke Malaysia gitu. Itu kenaikannya biar saling meng-offset lah. Di Amerika pun seperti itu. Kita jual lagi atau kita jual lagi invoice-nya gitu, kita re-invoicing lagi. Ya kenapa harga naik? Ya karena itu juga di India-nya naik hal seperti itu. Jadi antar independent customer jadi memahamin lah, karena ini mata uang ini lemah, mata uang ini naik, kita mengikuti saja. Netting, ada sistem istilah netting juga, itu suatu sistem di mana antar negara itu kita kan punya banyak cabang gitu, Amerika punya banyak cabang nih, itu saling meng-offset among participating subsidiaries of the same company are net, so that each participant pay or receive only the net amount of its intra-company purchases and sales. Jadi dia antar cabang itu membeli atau menjual itu nanti saling meng-offset, dia rata-ratanya aja, netnya aja bersihnya. Oke. Nah ini biasanya reinforcing center itu diterapkan ya untuk in the selling units home currency and bills the purchasing units in that units home currency. Udah masing-masing udah dengan dihitung dengan Amerika aja, home currency itu berarti dengan dolar aja gitu. Allows better management of intra-company transaction. Ini manajemennya jadi lebih baik lagi di dalam perusahaan itu. Jadi perusahaan itu mau itu Starbucks yang ada di Indonesia, di Singapura, yang dengan volatilitas beda-beda fluktuasinya, itu nanti di netnya aja lah berapa lah, nggak usah dihitung dengan volatilitas mata uang. Nah, salah satu cara lagi yang lebih rumit tapi nanti bisa menjadi lebih sederhana dan lebih aman gitu, ada satu cara yang namanya disebut dengan international financing hedge. Jadi perlindungan
keuangan internasional gitu. Bagaimana kita memagarinya, kita meng-hedge istilahnya, untuk kita pagarin resiko kita melakukan hedging, international financing hedge. Satu, melalui commercial bank loans and trade bills, yaitu pinjam dengan bank komersial dan juga trade perdagangan. Nah, biasanya bank komersial di luar negeri itu juga menghadapin sama ya fungsi keuangan seperti juga di bank domestik, kecuali mereka, kalau menurut Amerika, mereka itu bisa untuk jangka waktunya lebih panjang. Pinjaman biasanya dibuat overdraft basis. Jadi misalnya, saya pinjam dengan US dollar, tapi nanti didominasi di negara foreign-nya, overdraft basisnya. Pada saat bayar dan sebagainya, hitungan boleh aja dengan mata uang aslinya. Jadi saya pinjam dengan euro, tapi pada saat ini jatuh tempo dan sebagainya, dihitung pinjaman itu dengan mata uang yang berkaitan. Nah, kebanyakan hampir semua bank komersial itu kalau di Amerika banyak cabangnya, jadi nggak usah khawatir gitu kan. Jadi biasanya ini pembicaraan ini nomor satu ini commercial bank loans and trade bills itu adalah banyak bank-bank di Amerika yang juga ada di luar negeri sehingga bisa dimanfaatkan. Tapi walaupun dia di luar negeri nanti transaksinya pakai negara yang asing luar negeri, tapi nanti dia di overdraftkan ke dolarnya gitu loh, intinya sebenarnya pemahamannya. Nah, biasanya ada istilah-istilah discounting dengan yang jelas tentang pembiayaan, tentang nanti ada di present value kan itu discounting. Aduh, cepat sekali. Nanti kalau mati saya ulangin lagi nggak apa-apa ya? Boleh Pak. Satu ini. Coba. Lalu ada namanya international financing hedge, yaitu yang kedua tadi setelah kita bicara commercial bank, ada namanya, ini juga perlu Anda ingat karena juga di wawasan yang sering dibicarakan, namanya pembiayaan dengan euro dolar financing. Euro dolar itu bank-bank di luar negeri, terutama di Eropa, itu yang menerima deposito dengan dolar, tapi aturan regulasinya Eropa. Nah, ini pasar keuangan euro dolar ini biasanya banyak yang tidak diregulasi. Jadi masing-masing bank di Eropa, di luar negerinya Amerika misalnya gitu, itu mereka punya aturan masing-masing. Cuma mereka biasanya mengquote-nya berapa dolar rate depositonya untuk dolarnya di Eropa itu dengan LIBOR namanya. LIBOR itu London Interbank Offer Trade. Jadi nilai tukar antar bank yang berpusat di London. London itu pusatnya Eropa. Kalau Asia itu SIBOR namanya, L-nya diganti S. Untuk Singapura lah yang ini gitu. Singapore Interbank Offer Trade gitu. Nah, ini kebanyakan saudara-saudara untuk wawasan saja merupakan sumber utama yang kita pinjam dengan LIBOR gitu ya di Eropa, euro dolar pinjaman ini itu untuk kebutuhan working capital, untuk persediaan kita, cash kita di luar negeri di Eropa, bukan untuk investment jangka panjang, bukan untuk investasinya gitu. Nah, yang ketiga adalah international bond financing untuk kita hedge-nya. Jadi kalau kita nggak mau terlalu beresiko, udah ikutin aja tadi euro dolar di luar negeri. Yang ketiga ini adalah pembiayaan obligasi. Kalau ini pembiayaan, sekali lagi ini pembiayaan dari bank biasa. Jadi ini kedua, ini juga bank biasa, bank kita yang ada di luar negeri gitu kan. Ini bank asing yang pakai menggunakan mata uang kita gitu, kitanya ini orang Amerika ya. Yang ketiga adalah kita menerbitkan obligasi. Obligasi itu kan
Beda dengan pinjaman bank, obligasi bisa dijual belikan kan gitu, pinjaman jangka panjang. Nah, ini adalah obligasi bond yang diterbitkan secara internasional di luar Amerika, dan ya nanti tinggal di ini currency-nya nanti tinggal didenominasi. Tetapi yang Eurobond ini karena dia menggunakan euro, ya biasanya dia kalau orang-orang Amerika tetap menggunakan dolar ya. Nah, foreign bond, adanya bedanya Eurobond dengan foreign bond, itu yang menerbitkan itu pemerintah luar negerinya di pasar luar negeri. Tapi karena ini Amerika yang misalnya dengan ini yang menerbitkan obligasinya, dia ada yang namanya tuh Samurai Bond, Yankee Bond, Rembrandt Bonds gitu. Nah, itu bonds obligasi ini jual belikan dari Eropa. Saya kan obligasi itu pada dasarnya surat utang. Itu misalnya kalau saya megang obligasi surat utang itu misalnya $1 juta, saya akan memberikan kupon, rate-nya itu kan namanya kupon. Kupon itu misalnya katakanlah 6% gitu. Tapi bisa dijual belikan itu dengan tingkat diskon maupun premiumnya. Nah, kebanyakan obligasi internasional tuh menerbitkan surat utang itu floating rates-nya. Jadi bervariabel ini nanti tingkat bunganya, float. Bisa dijual dalam tingkat 8%, 6% gitu. Karena float. Nah, ini yang keempat, ini lebih lebih merupakan pasar yang sering saudara-saudara suka ditawar-tawarin itu ya oleh para broker untuk menanamkan uang di currency option atau multiple currency bonds. Tapi sebelum itu ya, ini currency option dulu, saudara beli obligasi atau menerbitkan obligasi dengan boleh milih mau pakai US dollar atau pakai euro gitu kan, atau pakai berbagai mata uang ya, euro, US dollar yang mata uang utama ya, pound sterling, ruble, franc atau Swiss franc gitu. Nanti itu dirata-ratakan, rata-rata aja namanya apa, seperti saudara pernah dengar namanya special drawing rights, SDR. SDR itu juga suatu basket dari currency, dirata-ratakan itulah nilainya gitu. Ada lagi dual currency bonds, belinya dijualnya dengan dolar, nanti bunganya nanti bayarnya dengan dolar, tapi membayar pokoknya, prinsipalnya itu dengan euro misalnya, itu dual currency bonds. Nah, currency di euro ini, kalau kita bicara tentang mata uang dengan euro itu adalah nama yang diberikan ke single European bisa dengan euro simbolnya. Nah, ini kita udah, mungkin ini slide ini dibikin pada saat euro baru-baru tahun 2000-an, 2002 gitu. Dan kebanyakan juga dolar. Ini sih nggak ada masalah, ini kita bisa, karena mereka punya yang namanya European Monetary Union, itu Austria, Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, ini Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, biasalah ini. Jadi sekarang udah berlaku biasa. Cuman yang agak ribet, nanti kita ulangin lagi pada saat ini. Itu adalah currency market heads. Nah, ini saudara-saudara perhitungannya kencang sekali, kita harus ada di kelas dan di papan tulis. Tetapi yang saya ingin sampaikan sebelum kita nanti mengulangin lagi, takutnya keputus ini ya. Ini kalau gimana-gimana bisa langsung dikomentarin ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Yang pertama adalah forward exchange rate. Forward exchange rate ini adalah exchange market maksud saya. Forward exchange market itu adalah pasar pertukaran mata uang untuk forward gitu. Karena kita punya kontrak forward. Sebuah kontrak forward merupakan sebuah kontrak nih, Hyatt atau perusahaan di Amerika memiliki kontrak dengan perusahaan luar negeri, katakanlah nggak usah jauh-jauh di Eropa, tapi ini contohnya di Eropa dengan Prancis, France atau Swiss. Dia untuk menyerahkan barang termasuk nilai tukarnya
termasuk atau instrumen keuangan yang lain pada tanggal tertentu di masa depan. Misalnya 3 bulan kemudian saya akan mengirim, menurut Amerika nih misalnya gitu kan, mobil Ford atau wine atau gandum gitu ke Prancis gitu. Nah saat ini misalnya gitu, $1 itu 0,168 spot rate-nya, 0,168 per di sini contohnya Elbonian francs. Ini suatu negara antah berantah ya, negara imajiner. Dan di situ ada di bank-bank ada daftarnya biasanya 90 hari forward rate-nya, rate untuk 90 hari kemudian nanti nilai tukarnya itu 0,166. Jadi dolarnya di sini menguat ya, menguat. Nah, jadi dikatakan forward. Jadi si Amerika kalau kita nanti bayarnya lebih murah, kita punya forward discount gitu. Tapi kalau misalnya dolarnya lebih mahal, kita dikatakan punya forward premium gitu. Ini sama juga kalau rupiah nanti di forward rate-nya itu melemah, kita punya forward diskon. Kita kalau melemah kita malah harus bayar, punya forward premium. Tapi kalau rupiah nanti menguat, kita punya forward diskon gitu. Tergantung kacamata kita melihat dari dalam negeri itu ya, diskon dan premium. Ini cuman kebalik-balik biasa aja, santai ini ya, tapi peristilahan antara forward diskon, forward premium. Nah, cuman kan jangan lupa dengan spot tadi, bedanya itu. Forward ini ada forward exchange market gitu. Nah, ini katakanlah Philips Electronics has